Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menangkap seorang warga negara asing, pelaku tabrak lari. Korban tewas ditabrak saat mengendarai motor. Sebuah kapal pencari ikan dilaporkan hilang di perairan Bali. Berwisata menikmati keindahan panorama Pantai Kelan di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Badung. Tingginya minat wisatawan asal India berkunjung ke Bali membuat pemerintah mempermudah penerbangan dari India. Dalam waktu dekat, wisatawan dari Mumbai dan New Delhi, India, bisa terbang langsung dengan pesawat ke Denpasar tanpa harus transit. Begitu juga sebaliknya. Penerbangan langsung dari Denpasar ke kedua kota terbesar di India tersebut akan dimulai pada pertengahan kuartal ketiga atau awal kuartal keempat. Pemerintah melihat jumlah wisatawan India yang berada di peringkat kedua setelah Australia yang mengunjungi Bali. Potensi pasar ini mendorong pemerintah membuka jalur penerbangan langsung dari Bali ke India. Nah, ini yang tadi kita bicarakan juga, karena ada reformasi dan transformasi yang sangat besar di India, maka di pertengahan kuartal ketiga atau ke awal kuartal keempat, ini akan ada penerbangan langsung dari Mumbai ke Denpasar dan juga dari Delhi ke Denpasar. Asia Pasifik baru 50%, Eropa sudah 100%, Amerika sudah 100%, Timur Tengah sudah 100%. Tantangannya masih di Asia Pasifik dan bukan hanya Indonesia tapi juga Thailand, Vietnam, Filipina, karena jumlah penerbangan masih sangat terbatas, secara regulasi belum memungkinkan untuk melihat pertumbuhan yang signifikan dari China per hari ini. Bali masih menjadi tempat favorit untuk berlibur bagi wisatawan mancanegara. Selain Australia, rata-rata mereka berasal dari Asia Pasifik, Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah. Namun untuk wisatawan asal negara-negara ASEAN jumlahnya masih sedikit. Pemerintah berencana akan mencari solusi untuk meningkatkan kunjungan mereka ke Bali. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Objek wisata Pura Taman Ayun di Mengwi, Badung belakangan ini makin ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini kini sebagian besar berasal dari India. Sejak bulan Mei hingga Juni tahun ini, Taman Ayun setiap harinya dikunjungi sekitar 600 wisatawan dan setengahnya merupakan turis yang berasal dari India. Sisanya berasal dari Perancis, Spanyol, atau Jerman. Wisatawan dari India saat ini makin banyak yang menghabiskan liburan di Bali setelah adanya penerbangan langsung dari Denpasar, Bali ke Mumbai dan New Delhi, India. Pengunjung tiap hari rata-rata 600 orang. Itu India, Pak? Itu bukan India semuanya. India kurang lebih itu 300. Sisanya? Sedangkan yang lainnya Prancis itu banyak sekali juga. Prancis, Itali, Spanyol, itu Jerman. India. Itu sementara. Sementara ya. Kalau bulan-bulan berikutnya yang nggak tahu. Ya. Kalau biasanya bulan-bulan berikutnya itu tamu mancanegaranya, terutama Eropa itu yang banyak itu Jerman, Perancis dan Belanda. Itu yang dominan. Ini mulai kapan, Pak? Wisatawan India mulai mendominasi? Mulai wisatawan India mulai bulan Mei lah.
Taman Ayun Mengwi Badung merupakan salah satu objek wisata populer di Bali. Di tempat ini, pengunjung dapat melihat jajaran pelinggi pura tua bersanding dengan berbagai ornamen detail ukiran klasiknya. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati telaga yang berfungsi sebagai sumber air untuk mengairi areal subak yang mengelilingi area luar pura Taman Ayun ini. Perpaduan tata ruang ini semakin menambah kesan menawannya objek wisata ini, sehingga tidak heran banyak wisatawan berkunjung ke tempat ini. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Ayam bakar selama ini menjadi salah satu kuliner yang paling digemari masyarakat. Sebuah tempat makan di Renon, Denpasar menyajikan menu ayam bakar dengan bumbu khas Bali. Proses pembuatan ayam bakar di tempat ini cukup berbeda. Daging ayam dibakar terlebih dahulu menggunakan bumbu ungkep, lalu direbus dengan bumbu genap khas Bali. Satu porsi paket ayam bakar disajikan bersama sayur pelecing kangkung, tempe, tahu, serta sambal. Saat disajikan, ayam bakar kembali dilumuri dengan bumbu genap. Ya, spesialnya di sini sih ayam bakarnya. Bisa dibandingin sama yang lain, di sini punya ciri khas yang lain daripada yang lain. Taste-nya berbeda dari yang lain. Setelah itu daging ayam bakarnya nggak keras, jadi lembut, bumbunya meresap, sama harga untuk kalangan di Denpasar ini sangat terjangkau. Kalau sambalnya saya pakai sambal geprek yang khas kita. Kalau orang-orang sih bilangnya kayak sambal korek ya, tapi saya nggak tahu juga nama sambalnya. Cuma sambal yang ini saya pakai dan kebetulan pas sama lidah orang-orang yang kesini. Karena viral di TikTok kali Kak ya, lihat di Instagram juga, jadi penasaran gitu. Juga tempatnya juga strategis banget kan, gampang dicari. Itu jadi penasaran aja sih. Jadi kesini deh. Jadi keseringan kesini sih Kak jadinya. Kalau biasanya kesini sih ayam kremes ya kayak pakai sultan itu udah favorit banget sih buat aku Kak. Tapi kalau buat menu yang lain juga enak sih semuanya. Kalau di sini menurutku sambalnya sih Kak, sambalnya ini enak banget sih. Karena aku personally nggak terlalu suka pedas kan, jadi kalau buat anak-anak juga bisa banget sih makan di sini Kak. Nggak terlalu pedas, tapi pedasnya masih ada gitu. Harga paket ayam bakar ini tergolong murah, yakni mulai dari Rp11.000 per porsi. Tempat makan ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 9 malam. Tempat berkonsep makanan cepat saji ini selalu ramai dikunjungi karena harganya murah serta lokasi yang nyaman. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Bali masih menyimpan banyak objek wisata menarik yang belum diketahui banyak orang. Seperti Pantai Kelan di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Badung. Walaupun tidak setenar Pantai Kuta dan Sanur, namun di media sosial, Pantai Kelan menjadi populer dan belakangan ini ramai dikunjungi. Pantai Kelan bisa dikatakan pantai yang unik. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan matahari terbenam sekaligus pesawat terbang landing di Bandara Ngurah Rai yang letaknya tidak jauh. Tiket masuk ke pantai juga tidak mahal, hanya Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Pantai kita tuh dibentuknya dari dudukan tiket segala macam itu dimulai dari pandemi. Jadi kita datangnya itu di beberapa spot-spot di pantai itu kayak di pesawat landing take off tuh, jadi mereka di sana buat video konten segala macam di sana. Nah semenjak itu viral. Kalau kita di weekend rame, pasti parkir full, habis itu kunjungan rame padat juga. Cuman untuk di weekday-nya normal lah, nggak dibilang sepi nggak juga, cuman kita sepi kalah karena cuaca. Pokoknya kayak kalau ke pantai
Pantai Kelang berpasir putih serta ombak yang tenang, sehingga relatif aman untuk berenang. Selain itu, di sepanjang pantai, pengunjung juga bisa menikmati berbagai macam kuliner. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kabupaten Badung. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.